Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veriska, NIM 2022 070244. Kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia, materinya tentang cerpen. Pengertian cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Struktur cerpen. Pada cerpen biasanya terdiri beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Struktur tersebut sangat diperlukan ketika menyusun sebuah cerpen. Berikut ini beberapa elemen dasar untuk membangun sebuah cerpen. Pertama, abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan pada cerpen. Abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. 2. Orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, revolusi. Revolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang keenam, koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Ciri-ciri cerpen dan unsur intriknya yang perlu diketahui. Ceritanya fiktif atau rekaan, fokus pada satu aspek cerita, mengungkapkan masalah yang penting saja, menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas, ceritanya pendek atau singkat, menggunakan bahasa yang tajam, sugestif, dan provokatif atau menarik perhatian. Contoh cerpen motivasi. Tidak semua seberuntung kita. Malam minggu sehabis pulang dari rumah teman, ibu mengajakku ke pasar tradisional yang letaknya di perempatan, kira-kira sekitar 500 meter dari rumah. Ki, besok pagi temenin ibu ke pasar ya, mumpung besok kamu libur sekolah. Bapak kamu pengen dimasakin sayur buncis dan ikan asin, ucap ibu. Baik bu, jawabku, sembari membaringkan badan di tempat tidur. Keesokan harinya sehabis mandi, aku memanaskan motor dan mengisi bensin di warung sebelah sebelum menuju pasar. Aku pun melihat ibu sudah bersiap-siap untuk berangkat. Sesampainya di pasar, sungguh tersentuh hatiku melihat seorang peminta-minta di samping tempat parkir, memegang sebuah buku bertuliskan belajar, menulis, dan membaca. Sontak saja air mataku mengalir perlahan menyaksikan kenyataan tersebut. Aku mulai menyadari betapa banyaknya orang-orang di luar sana yang tidak punya kesempatan bersekolah secara formal. Karena merasa iba dan kasihan, aku berinisiatif untuk memberikannya makanan serta beberapa buku pelajaran tanpa sepengetahuan ibu. Sembari menunggu ibu selesai belanja, aku bergegas membeli beberapa jenis makanan serta buku bahan bacaan untuk si peminta-minta tersebut. Di tengah obrolan dengan anak itu, aku melihat ibu. Sampai di parkiran, aku pun pamit dari anak tersebut dan dia benar-benar berterima kasih kepadaku. Bu, udah lama? Tanyaku. Belum, kamu dari mana aja tadi? Tanya ibu penasaran. Dari situ bu, ucapku sambil menuju ke arah anak tersebut. Aku membelikannya makanan dan buku. Aku sangat kasihan dengannya, yang kurang beruntung baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, sambungku.
Bagus, akhirnya kamu menyadari bagaimana dunia ini menciptakan perbedaan, dan itulah yang harus selalu disyukuri setiap manusia. Jadikan kenyataan pagi ini sebagai motivasi dan inspirasi bagi kamu untuk tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Tuntas Ibu. Baik Bu, aku tidak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada, tutupku. Kemudian aku dan Ibu langsung pulang menuju rumah. Burung dara, burung cenderawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.